Sebelumnya kami dari mahasiswa UPH dari kelompok mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bu Komara untuk sebagai narasumber dalam wawancara kami. Kami akan melakukan wawancara terkait dengan kode etik dan kepemimpinan sebagai profesi Ibu sebagai jaksa. Apa makna kode etik bagi Ibu dalam menjalankan tugas penuntutan sebagai jaksa? Makna kode etik bagi Ibu Komara dalam menjalankan tugas penuntutan sebagai jaksa itu? Oke ya, namanya suatu kode etik kan pondasi ya. Ya. Bagaimana pondasi itu membangun dari diri pribadi, yang berunsur dari pribadi itu sendiri, dari agama, dibangun dari kehidupan beragama, dari kehidupan keluarga, hingga dibawa kehidupan masyarakat untuk pada akhirnya menjadi pondasi bagaimana kita bekerja di suatu institusi. Institusi apapun, entah itu institusi pemerintah, institusi aparat penegak hukum, pada dasarnya pondasinya adalah kode etik. Kode etik itu menjadi dasar bagi diri sendiri selaku pegawai, selaku karyawan, selaku kalau saya sebagai pribadi dalam institusi saya adalah sebagai aparat penegak hukum, khususnya sebagai seorang jaksa dan penuntut umum, itu sebagai pondasi bagaimana kami mengendalikan diri untuk bekerja sebagaimana sesuai aturan internal kami maupun sesuai bagaimana aturan secara umum. Basic sekali ya, bagaimana kita dengan kode etik itu sendiri kita bagaimana bisa mengingat Tuhan untuk mengendalikan kita dalam bersikap dalam pekerjaan, baik itu, dan supaya tidak ada penyimpangan dalam melakukan dalam pekerjaan sehari-hari. Khususnya itu satu kan, bagaimana kita di institusi itu untuk, kalau saya sebagai institusi aparat penegak hukum, yang pertama adalah untuk menjaga marwah institusi itu sendiri kan, satu. Yang kedua untuk menjaga marwah institusi, yang kedua bagaimana kami untuk menjaga trust atau kepercayaan dari publik. Kalau khususnya sebagai kami dari institusi penegak hukum. Bagaimana Ibu menjaga prinsip independensi dan objektivitas dalam menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan? Independen itu kan juga kembali ke kode etik, bagaimana kita menerapkan pasal sebagaimana yang didugakan kepada calon tersangka maupun terdakwa. Kalau kita menerapkan pasal ya sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh seorang tersangka, dan jangan melebihkan ketentuan dan mengurangi ketentuan yang akan disangkakan kepada seorang terdakwa. Khususnya kalau kita namanya aparat penegak hukum pasti banyak tantangan dalam kami melakukan penanganan dan penyelesaian suatu perkara. Itu pasti banyak orang, apalagi kami juga banyak dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai banyak kepentingan terhadap kasus penanganan perkara kami. Jadi bagaimana kami mengingat kode etik, kembali kode etik, mengingat bagaimana marwah institusi kami, bagaimana kami bisa menjaga kepercayaan masyarakat, kembali ke situ. Karena kami pekerjaan itu selain adanya kode etik, kami juga punya target, harus menuntaskan berapa perkara, tuntutan dari pimpinan untuk berjumlah lead kami harus berapa. Ini kalau saya bicara sebagai kami sebagai institusi yang di bidang tidak pidana khusus ya, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Bisakah Ibu menceritakan pengalaman ketika menghadapi tekanan eksternal, misalnya dari atasan atau dari publik, dan bagaimana Ibu bisa mempertahankan integritas etika tersebut? Ini saya pernah ya menangani perkara ini, saya waktu masih di daerah yang bukan saya khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Saya dulu pernah menangani perkara cabul terhadap anak. Bukan anak sih, pelakunya juga sama anak sekolah gitu kan. Itu saya pernah tiba-tiba orang tua korban itu, kalau bahasa Jawanya, ngeroyok langsung. Dia menuduh jaksanya menerima uang, padahal jelas-jelas dalam penanganan sudah sesuai sebagaimana aturan, sebagaimana saya juga mendakwakan sebagaimana pasal yang harus diterapkan. Tapi alih-alih ini justru ibunya yang punya kepentingan untuk agar mendapatkan suatu imbalan dari pelaku atau keluarga terdakwa, seperti itu. Ternyata seiring saya kekeh, memang kalau kita melakukan penanganan sebagaimana mestinya, pada akhirnya akan terjawab. Semakin lama ternyata hari-hari berikutnya ternyata ibu ini memang pada akhirnya mendapatkan imbalan dari keluarga terdakwa, padahal dia diem. Itu yang memang dia harapkan. Itu contoh ya dalam proses kasus nyata. Apa tantangan utama dalam menjaga profesionalisme dan etika ketika menangani perkara yang melibatkan tokoh penting atau kasus sensitif? Kalau kami di institusi kejaksaan itu, aparat penegak hukum,
Kami punya pimpinan, apapun hasil perkembangan dan kami laporkan kepada pimpinan. Intinya seperti itu. Tetap kami harus mendapatkan petunjuk dari pimpinan. Apabila suatu perkara itu mendapatkan atensi baik dari masyarakat maupun pemerintah. Bagaimana mekanisme pengawasan atau penegakan kode etik terhadap jaksa yang melanggar integritas profesinya? Baik, terima kasih. Kalau mungkin saya bisa juga mengenalkan institusi saya sendiri, bahwa di institusi kejaksaan itu ada 7 bidang. Ada pidana umum, pidana khusus, ada intelijen, ada pembinaan, ada pengawasan, ada pidana militer, itu 6 ya, sekitar 6. Nah, di dalam institusi kami mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian, ada bidang yang mengurusi lebih khusus, yaitu namanya bidang pembinaan. Tapi ketika itu berhubungan dengan punishment, berhubungan dengan pengawasan bagaimana SOP itu diindahkan atau tidak oleh pegawainya, baik itu tata usaha maupun kejaksaan, itu ada namanya bidang kami, namanya bidang pengawasan. Jadi ketika ada pelanggaran, entah itu pelanggaran kode etik berat maupun kode etik ringan, bidang tersebutlah yang melakukan pemeriksaan kepada para pegawainya. Nanti bahkan ketika misal ada pegawai yang secara terbukti melakukan pelanggaran, itu nanti ada tanda khusus. Istilahnya kalau misal kami ya melakukan kami mengajukan hak untuk kenaikan pangkat, itu ada passwordnya, ada namanya clearance. Nah, clearance itu clearance itu bisa melihat, oh, orang ini punya catatan tersendiri, pegawai ini punya catatan buruk atau tidak, bisa dilihat dari clearance itu. Jadi ya, itu sebagai teguran. Jadi ketika kami di institusi, ketika kami punya prestasi, juga ada apresiasi. Ketika kami tidak mengindahkan kode etik, aturan yang ada di internal kami, juga ada punishment tersendiri yang dimana ditangani atau diselesaikan oleh bidang pengawasan. Apa pendapat Ibu tentang hubungan antara etika pribadi dan etika profesi dalam praktik penegakan hukum oleh kejaksaan? Baik, di kejaksaan itu kami punya kode etik yang sangat-sangat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai pegawai. Itu namanya Trikrama Adiaksa. Satya, Adi, dan Wicaksana. Kesetiaan, Satya kesetiaan ya pentingnya, Adi kesempurnaan, dan Wicaksana. Itu dalam penerapannya yang dalam kesehariannya tidak hanya berlaku sebagai kami pegawai yang jaksa, tapi juga berlaku pada pegawai yang juga tata usaha. Karena ketika unsur kode etik itu menjadi fondasi kami, yang mana dalam penerapannya itu tidak hanya diterapkan ketika kami di kantor, ketika kami bekerja, ketika kami melakukan penanganan perkara, tapi juga kami bawa di lingkungan keluarga. Karena apa yang kami bawa di pekerjaan itu bersumber dari bagaimana keseharian kami di keluarga, bagaimana keseharian kami dalam beragama, bagaimana keseharian kami di lingkungan masyarakat. Karena apa yang kami bawa di lingkungan pekerjaan itu juga bagaimana kami membawa diri kami di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga menjadi kontrol kami dengan tiga dasar kode etik itu adalah bagaimana fondasi kami untuk membawa diri di masyarakat. Yaitu kan tujuannya juga kembali bagaimana kami menjaga marwah institusi dan bagaimana kami tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, menjaga marwah institusi, selain kami menjaga kode etik tersebut juga harus dibekali dengan banyaknya prestasi seperti itu. Karena selain menjaga sikap, menjaga kode etik, masyarakat kan pasti nomor satu, wah prestasinya kejaksaan apa, seperti itu. Prestasi kejaksaan banyak. Kalau misalnya tipikor kan bagaimana jumlah banyak penanganan perkara tipikor, bagaimana kami bisa mengembalikan kerugian negara sebanyak-banyaknya, bagaimana kami mengumpulkan prestasi PNBP yang merupakan keuangan negara untuk kembali ke kas negara. Terus menyita aset-aset itu kan sekarang sita aset juga sulit. Ketika sulit berhadapan dengan penyitaan aset, maka kami serahkan itu kepada bidang Datun nanti akan menggugat secara perdata, sehingga bagaimana cara kami penyitaan aset itu bisa optimal untuk kembali kepada negara. Bagaimana Ibu menanamkan nilai etika kepada jaksa-jaksa muda atau calon jaksa? Contoh, contoh. Adik-adik di sini mendengar ada istilah oknum, ya toh? Kalau ada orang berkuar-kuar, kalau ada penyimpangan itu bukan institusinya, itu adalah oknum. Ya, jadi kembali
pada dasarnya semua manusia itu kan baik ya. Ketika kita ada penyimpangan itu ya kembali kepada manusianya. Mohon untuk tidak dikembalikan kepada institusinya karena itu kembali ke manusianya sebagai pribadi. Manusia jaksa bukan jaksa dalam arti kejaksaan seperti itu kalau contohnya. Jadi ketika ada penyimpangan mohon disikapi dengan itu adalah oknum dalam arti manusia yang tidak menjaga perbuatannya sendiri dalam bekerja seperti itu. Memberikan contoh, memberikan ilmu kepada yang malah calon-calon yang akan bergerak di bidang hukum. Apakah menurut Ibu perlu adanya pendidikan khusus kode etik bagi jaksa dan diujikan setiap tahunnya? Jadi gitu. Ada pembekalan. Kalau di institusi kami, begitu kami CPNS ya toh, begitu ada tes lulus kan statusnya CPNS itu ada namanya diklat teknik administrasi kejaksaan. Di sana kami selain dibekali semua pengetahuan di masing-masing bidang tersebut juga nanti itu kami seminggu full itu digembleng dengan latihan PBB seperti itu. Bagaimana kami melatih kedisiplinan, bagaimana kami melatih kekompakan. Termasuk kalau di situ kan juga dibekali apa yang ada pengetahuan di bidang tersebut kan bagaimana cara-cara penanganan masalah. Terus selain itu ya, selain kami juga belajar di media diklat, kan saya sebagai pribadi kan kalau mendengar berita di media sosial kan bisa berkaca dari situ. Jika ada PH-PH menyimpang, bagaimana saya menyikapinya, bagaimana saya tidak harus sedemikian tersebut. Saya baca itu sebenarnya kita namanya bukan kode etik ya Bu ya. Ini adalah Majelis Kode Perilaku ya Bu ya, atau MKP. Betul ya Bu ya? Cara aturan gitu. Jadi majelis ini yang nantinya melakukan pengawasan yang tadi sempat ditanyakan sama teman saya itu ya. Saya syukurnya kan nggak pernah diperiksa Mbak, jadi nggak tahu. Nggak tahu ya Bu ya. Nah, cuman kalau dari sepengalaman Ibu ya, Majelis Kode Perilaku atau mungkin istilahnya tim pengawas ini tuh kinerja mereka tuh seperti apa ya? Yang selama Ibu tahu atau mungkin Ibu ada pengalaman gitu bisa ceritakan pengawasannya tuh seperti apa? Bidang pengawasan ini kan bekerjanya tidak harus menunggu adanya laporan, tidak harus menunggu adanya aduan. Kalau laporan dan pengaduan itu bisa dari internal kami sendiri, juga bisa berasal dari eksternal. Misal dari orang luar melaporkan, misal ada tindakan APH jaksa yang tidak sebagaimana mestinya, itu satu yang. Terus yang kedua, kami bidang kejaksaan sepemahaman saya, karena memang saya belum pernah di bidang pengawasan ya, itu bidang pengawasan ada pengawasan inspeksi rutin. Jadi inspeksi rutin baik misal kalau di Kejati itu melakukan inspeksi rutin di Kejaksaan Tinggi sendiri, juga ada inspeksi rutin di Kejaksaan Negeri. Jadi di bidang pengawasan itu mempunyai, beliau kan ini bidang pengawasan. Nanti ada jaksa bidang pengawasan yang untuk tindak pidana umum, jaksa bidang pengawasan untuk yang tindak pidana khusus, jaksa bidang pengawasan yang untuk intelijen itu ada sendiri masing-masing. Jadi ketika bidang pengawasan terjun inspeksi ke Kejaksaan Negeri itu sudah ada masing-masing mempunyai tugas untuk bagaimana melihat hasil kinerja dari bidang pidana umum, bagaimana melihat hasil kerja bidang pidana khusus, bagaimana melihat kinerja hasil intelijen, semuanya rata termasuk bidang pembinaan. Setiap bulan kalau kayak di bidana korupsi itu kan juga membuat kami secara berjenjang membuat laporan hasil penanganan kami 1 bulan ke Kejagung. Yang Kejaksaan Negeri melaporkan hasil penyelesaian perkara ke Kejati, terus dilanjutkan ke Kejaksaan Agung. Itu kan apa? Karena itu bentuk pengawasan pimpinan atau bentuk kendali pimpinan, bentuk pengawasan melekat pimpinan kepada satker-satker di bawahnya. Pengalaman Ibu sendiri memang pernah Ibu ada rekan kerja atau mungkin siapa gitu ya yang mungkin beda-beda bidang dengan Ibu yang kena pelanggaran kode etik ya? Ada beberapa yang mungkin kalau mungkin mendengar jaksa menggunakan narkotika itu bisa sampai misal kalau itu jaksa kalau memang sudah keterlaluan, terus misal dia nggak hanya memakai, misal ini kalau saya belum pernah mendengar yang menjual atau mengedarkan itu, misal kalau jaksa sanksinya atau punishmentnya itu penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat. Terus ada juga misal ketahuan sudah berkeluarga ternyata mempunyai keselingkuhan seperti itu biasanya penundaan kenaikan pangkat. Terus misal banyak itu terus ketahuan dalam penyimpangan penanganan perkara, ada juga yang sampai dicopot jaksanya juga ada. Itu kan bentuk ketegasan tuh. Sampai dicopot itu pernah? Ada.
pelanggarannya waktu itu apa Ibu kalau boleh tahu? Ya terkait penanganan perkara Suap gitu ya, mungkin ada. ada dugaan. Baik. Itu berarti sanksinya cuma sanksi dari internal kejaksaan Ibu ya? Tidak ada pelaporan secara pidana ya terkait suapnya itu? Tergantung suap atau enggak itu kan diselesaikan secara internal. Kami rasa sudah cukup Ibu untuk wawancaranya. Oke. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk wawancara hari ini. Selamat sore Ibu. Makasih ya. Oke.